Enggak apa-apa sih. Saya kasih kontaknya Pak Bayu. Langsung ke sini aja enggak apa-apa. Langsung di sini aja. Oke Pak, makasih Komen di banyak. sore. Itu kan Nah, itu betul ya. sebentar bentar.
Oh, selesai Pak. Tapi kok sulit itu kok. Saya bertanya terus. Bu, bukan. Pak Ahmad. Oh, enggak. Bu, kayaknya sudah. Aku jangan cek tombol. Itu jam berapa kok gitu? Yang versi itu. Ini jamnya apa kok gitu? Untuk ya. Tadi saya sudah lihat seperti itu. Jadi kalau yang kita di saya ada, saya beli barang. Panitianya? Oke. Sampun. Dan mereka sudah. Ya, itu kan ada perbedaan model. Dulu, bukan siapa? Karena ini saya apa? Oh iya. Oh, sampai sana malam. Sampai malam itu. Tidak salah satu saja, tapi pasti masih untuk yang kau dulu, yang Pak Budi. Ini makan saya. Oh, dengan saya nanda tangani Pak yang isi. Ini rekomendasi ada. Pak Bayu, Bu Ika sudah siap? Siap, insya Allah. Pak Bayu? Putus-putus sinyalnya, bro. Halo, halo. Halo, halo. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah, untuk hari ini kebetulan komunitas belajar sudah pas. Ini memanfaatkan untuk advokasi penggunaan bahasa pendidikan untuk aplikasi belajar di hari ini kita akan membahas tuntas tentang belajar IT. Kebetulan yang ada di depan ada Pak Bayu ini dari SMA Negeri 4 Pasuruan. Dia adalah kurikulum SMA Negeri 4. Kemudian ada Bu Ika, satu guru SMA Negeri 2 Pasuruan. Yang kemarin juga berangkat dengan Pak Bayu untuk materi belajar IT. Kebetulan Bu Ika satu SMA 2 yang menekuni di bidang PMM kemarin ya, semuanya yang tentang PMM. Karena belajar mereka juga tentang belajar IT Bapak Ibu guru. Nah, kedepannya ini kita banyak belajar tentang belajar IT itu seperti apa, kemudian
bagaimana caranya untuk mengoptimalisasikan belajar ID ini di sekolah masing-masing. Jadi ini adalah hari ini pembahasan tidak hanya di SMA Negeri 2 Kota Pasuruan, tetapi di beberapa sekolah yang ada di Kota Pasuruan. Untuk acara yang pertama langsung dilanjutkan oleh Bu Ika. Langsung ke tempat kami persilakan Bu Ika. Ke tempat kami persilakan. Baik. Ya, kecil. Bisa ada uang. Wah, Ya. Terima kasih, Pak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas kesediaannya untuk hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan ini adalah bentuk pengimbasan dari kemarin BIMTEK yang diselenggarakan oleh BPPMP Pemprov Jatim, di mana tujuannya adalah untuk mensosialisasikan akun Belajar ID, pemanfaatannya, nggih Bapak Ibu. Nah, di mana kegiatan tersebut tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran bagi kita semua. Eh, Mohon izin Bapak Ibu untuk sedikit memaparkan atau sedikit menyampaikan informasi terkait pemanfaatan akun Belajar ID terhadap pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berbicara tentang akun Belajar ID, tentunya ini bahasan yang tidak asing bagi kita semua. Kenapa? Karena sebagai pendidik, sebagai guru, kita yang sudah terdaftar di Dapodik otomatis akan memiliki akun Belajar ID. Dan apalagi kemarin di periode Januari sampai Juni kita sudah mengerjakan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, di mana kalau kita ingin masuk ke platform tersebut juga menggunakan akun Belajar ID. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, untuk sebelumnya, sebelum masuk ke materi di sini, saya akan memperlihatkan data aktivasi akun belajar, baik itu bagi peserta didik maupun bagi pendidik. Dalam hal ini adalah guru maupun tenaga kependidikan, Bapak Ibu. Dalam data aktivasi akun belajar bagi peserta didik, di situ terlihat bahwa jumlah akun yang sudah mengaktifasi itu sebanyak 12.633, Bapak Ibu. Dari akun yang tersedia 23.412, jadi kalau kita persentasekan itu sebesar 53,96%. Jadi hampir hampir separuh ya Bapak Ibu, lebih dari separuh sedikit. Nah, itu jumlah akun Belajar ID yang sudah diaktifasi oleh peserta didik. Kemudian kalau untuk mendidik, dalam hal ini adalah dan juga admin sekolah,
atau operator sekolah. Nah, di sini untuk Kota Pasuruan, jumlah akun yang sudah mengaktifasi ini sebesar 3.534 atau sebesar kalau dipersentasekan itu adalah 92,20%. Jadi alhamdulillah sudah hampir 100% Bapak Ibu nggih, untuk jumlah akun yang sudah mengaktifasi bagi tenaga pendidik dan juga admin sekolah. Nah, tentang akun belajar ID, Bapak Ibu, di sini pasti ada banyak sekali pertanyaan. Apa sih sebenarnya akun belajar ID tersebut? Nah, akun belajar ID itu adalah akun pembelajaran yang merupakan nama akun atau user ID yang bertanda belajar ID dan kata sandi atau password yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran. Jadi, kalau kita sudah menjadi pendidik, kemudian juga sudah terdaftar di Dapodik, insya Allah kita sudah dapat yang namanya akun belajar ID. Nah, fungsinya akun belajar ID apa? Banyak sekali itu karena bisa digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran, termasuk di dalamnya berbagai platform-platform pembelajaran yang cukup menarik, sehingga dalam proses belajar mengajar itu dapat mudah dan juga menarik bagi peserta didik. Nah, kemudian berikutnya adalah regulasinya, Bapak Ibu, regulasi atau dasar hukum aktivasi akun belajar ID. Jadi di sini jenengan dapat melihat beberapa dasar hukum aktivasi akun belajar ID, termasuk diantaranya yaitu Surat Edaran Kemdikbud nomor 7 tahun 2020, kemudian ada Surat Edaran Kemdiktek nomor 23 tahun 2021 tentang akun akses layanan pembelajaran dan lain sebagainya. Sudah ada dasar hukum atau regulasi aktivasi akun belajar ID-nya Bapak Ibu. Jadi monggo jenengan dapat melihat di sini semuanya. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, siapakah yang dapat mengakses belajar ID? Nah, di sini yang dapat mengakses belajar ID itu ada beberapa orang. Yang pertama adalah pendidik Bapak Ibu. Jadi kita semua sebagai pendidik, sebagai guru dapat mengakses. Kemudian peserta didik. Berikutnya adalah tenaga kependidikan. Siapa tenaga pendidikan itu? Ada kepala sekolah dan juga operator sekolah. Kemudian ada badan penyelenggara satuan pendidikan, meliputi di dalamnya ada yayasan dan juga badan hukum perkumpulan. Kemudian ada pegawai kementerian, ada dinas pendidikan, dan juga yang terakhir adalah instansi pusat. Jadi itu nih Bapak Ibu yang dapat mengakses akun belajar ID. Nah, sekarang kita berbicara manfaatnya, Bapak Ibu. Dari tadi sudah kita berbicara tentang apa itu akun belajar ID dan sebagainya. Nah, manfaatnya apa sih sebenarnya akun belajar ID bagi pembelajaran ini? Ada 5, Bapak Ibu, di sini. Yang pertama, dapat memudahkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi sangat dimudahkan sekali Bapak Ibu kalau kita dapat masuk atau mengelola atau menggunakan akun belajar ID. Salah satunya misalnya kita gunakan Canva misalnya untuk pembelajaran, atau misalnya kita gunakan Google Slide untuk memberikan presentasi yang sangat menarik bagi siswa atau peserta didik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform dari Kemendikbudristek. Apa saja platform? Salah satunya adalah kemarin yang sudah kita kerjakan, ada platform Merdeka Mengajar, di mana kita di dalam platform tersebut bisa mengakses berbagai bahan ajar, kemudian berbagai media pembelajaran juga, kemudian konten-konten pendidikan yang terkait pendidikan juga bisa, dan banyak sekali lagi yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai jalur informasi resmi dari Kemendikbudristek. Misalnya di sini sebagai contoh, informasi mengenai PPG Daljab. Nah, sekarang bisa kita peroleh dari LMS yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang keempat manfaatnya adalah
dapat mengakses dan memanfaatkan Chromebook, dan yang terakhir, dapat menyimpan dokumen secara daring dengan ruang penyimpanan lebih aman dan tanpa batas. Kenapa dikatakan tanpa batas? Karena coba jenengan sambil dilihat kapasitas penyimpanannya, Bapak Ibu. Kalau jenengan lihat kapasitas penyimpanan di akun Belajar ID itu di bawah sendiri, di menu sebelah kiri di bawah sendiri itu tertulis 100 giga. Nah, dengan apa namanya penyimpanan yang sedemikian besar, tentunya kita bisa menyimpan berbagai bahan ajar misalnya, kita bisa menyimpan perangkat ajar, kita bisa menyimpan media pembelajaran, kita bisa juga menyimpan konten-konten pendidikan dan lain sebagainya. Oke, dengan memanfaatkan penyimpanan kapasitasnya sedemikian besar. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Itu beberapa manfaat dari akun Belajar ID. Nah, aplikasi apa saja yang dapat diakses? Nah, di sini Bapak Ibu, yang dapat diakses ada banyak sekali, termasuk yang diantaranya adalah platform Merdeka Mengajar, kemudian ada Chromebook, ada Google Classroom, ada Google Slide misalnya, atau Canva, dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, jadi ada banyak sekali aplikasi pembelajaran yang dapat kita akses melalui akun Belajar ID. Berikutnya, Bapak Ibu, kalau kita mengelola akun Belajar ID, itu biasanya kita temui ada beberapa kendala atau ada beberapa hambatan yang timbul. Apa saja sih beberapa hambatan atau kendala yang timbul itu? Nah, di sini biasanya itu cenderung ada 4 hambatan atau ada 4 kendala biasanya yang timbul dari pengelolaan akun Belajar ID. Yang pertama, mungkin hambatannya belum memiliki akun Belajar ID. Yang kedua, belum tahu akun Belajar ID. Yang ketiga, belum tahu passwordnya akun Belajar ID. Dan yang terakhir, ini yang paling sering terjadi biasanya Bapak Ibu, yaitu lupa password sehingga kita harus berkali-kali meresetnya. Nah, ini sering kali terjadi, apalagi kemarin pada waktu pengelolaan kinerja, nggih Bapak Ibu, banyak sekali kasus Bapak Ibu guru yang lupa password sehingga harus meresetnya kembali. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan atau solusinya adalah terutama yang nomor 4 ini Bapak Ibu lupa password. Nah, di sini kita bisa melakukannya secara mandiri Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukannya sendiri. Begitu. Bagaimana caranya? Seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah jenengan buka laman akun Belajar ID. Dalam laman akun Belajar ID di sini Bapak Ibu akan muncul beberapa menu disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Jadi ada menu butuh bantuan, ada reset password, cek akun belajar, ini untuk admin sekolah, dan ini untuk Chromebook. Oke, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu status akun Belajar ID kita, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Di bagian bawah dari laman Belajar ID, akun Belajar ID, di situ di bawah ini ada kotak biru begitu nggih Bapak Ibu. Ada kotak biru di situ jenengan pilih tipe pengguna terlebih dahulu. Nah, pilih tipe pengguna ini jenengan klik, kemudian jenengan pilih termasuk yang mana. Apakah jenengan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, apakah peserta didik, ataukah dinas. Nah, jenengan pilih salah satu. Kemudian setelah jenengan klik, misalnya jenengan mengklik pendidik dan tenaga kependidikan, maka nanti akan keluar tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Berikutnya akan keluar tampilan seperti ini. Nah, jadi nanti tampilannya adalah Bapak Ibu memasukkan NPSN
Kemudian yang kedua adalah memasukkan data pribadi Bapak Ibu, baru kemudian akan diketahui bagaimana status akunnya Bapak Ibu. Statusnya itu aktif atau mungkin belum aktif dan seterusnya. Kalau sudah NPSN sekolah dimasukkan, baru kemudian jenengan klik selanjutnya. Nah, kemudian setelah jenengan klik selanjutnya Bapak Ibu, baru langkah berikutnya, yaitu dengan memasukkan data pribadi atau informasi pribadi. Di dalamnya, di dalam tampilan ini akan ada isian untuk menuliskan nama lengkap, jadi dengan tulis nama lengkap jenengan, kemudian tanggal lahir, tanggal, bulan, dan juga tahunnya, baru kemudian diklik selanjutnya. Maka nanti di tampilan berikutnya akan keluar bagaimanakah status akun belajar ID jenengan. Bisa misalnya belum aktif atau mungkin sudah aktif. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kendala berikutnya misalnya pembuatan akun belajar ID secara mandiri untuk PTK yang belum memiliki akun belajar ID. Bagaimana caranya? Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau tadi misalnya Bapak Ibu sudah mengklik cari status akun, kemudian keluar bahwa Anda belum memiliki akun belajar ID, maka bisa jenengan ajukan pengajuan untuk memiliki akun belajar ID Bapak Ibu. Jadi caranya adalah di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini, nggih. Kemudian jenengan masukkan tipe pengguna, NPSN, NPSN sekolah, kemudian nama lengkap dan juga tanggal lahir jenengan, baru diklik request akun. Jadi ini untuk pengajuan akun. Kemudian setelah itu kemudian setelah itu akan muncul tampilan lagi Bapak Ibu. Tampilannya adalah bagaimanakah mengirimkan detail akun belajar ID. Ada dua caranya Bapak Ibu atau dua pengiriman. Yang pertama adalah bisa melalui email pribadi Bapak Ibu. Yang kedua adalah melalui nomor HP Bapak Ibu. Jadi bisa dipilih bagaimana Bapak Ibu ingin menerima akun belajar ID-nya, bisa melalui email pribadi atau bisa melalui nomor HP. Kalau melalui email pribadi, monggo bisa dimasukkan email pribadi Bapak Ibu yang bukan belajar ID nih Bapak Ibu. Kalau untuk nomor HP pribadi, monggo bisa dimasukkan nomor HP-nya. Tetapi harus dipastikan Bapak Ibu bahwa nomor HP-nya itu tadi adalah nomor HP yang aktif yang pertama, yang kedua memiliki pulsa. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian misalnya seperti ini, maka nanti akan keluar tampilan misalnya pilih ke alamat email. Maka di sini dimasukkan emailnya, baru diklik kirim detail akun. Di sini juga sama, misalnya ingin lewat nomor HP, maka dimasukkan nomor HP-nya, baru kirim detail akun. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah diajukan, maka nanti akan ada tampilan seperti ini. Ada tulisannya, akun Anda sedang dalam proses pengajuan. Jadi, ini masih dalam proses Bapak Ibu, seperti itu tampilannya nanti. Jadi bisa dicek secara berkala nih Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu mengirimkannya via nomor HP, monggo secara berkala bisa dicek di SMS-nya, atau kalau misalnya via email pribadi, maka monggo bisa dicek secara berkala juga di email pribadi Bapak Ibu semua. Nah, ini yang berikutnya Bapak Ibu, untuk pembuatan akun belajar ID secara mandiri bagi PTK yang tidak ditemukan. Jadi kalau ada tulisannya, misalnya di status akunnya tadi itu ada tulisan akun tidak ditemukan, maka bagaimana solusinya? Nah, kita
masuk di akun Belajar ID, kemudian di atas itu ada beberapa menu, di bagian bawah kanan, itu ada apa namanya butuh bantuan, nggih. Nah, di situ jenengan klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Dimasukkan emailnya pribadi, kemudian perihalnya kenapa, masalahnya apa, baru kemudian dikirim. Diklik, kirim. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu akan muncul tampilan lagi Bapak Ibu. Tampilannya adalah seperti ini. Ada memasukkan apa namanya informasi pribadi, ada nama, email, email pembelajaran dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya juga ada lampiran Bapak Ibu. Nah, lampiran ini ada 4 lampiran. Yang pertama ada screenshot hasil pencarian akun, kemudian ada surat penunjukan sebagai PTK, kemudian screenshot data dapodiknya, dan juga surat permohonan pembuatan akun. Jadi ini lampirannya juga di upload. Kemudian kalau sudah selesai semua, sudah lengkap, dengan klik kirim. Nah, itu untuk PTK yang misalnya status akunnya tidak ditemukan. Nah, bagaimana sekarang kita misalnya pengajuan akun Belajar ID siswa? Nah, kalau ini sepertinya tidak perlu dibahas, nggih Bapak Ibu, karena ini biasanya yang mengurusi adalah operator sekolah atau admin sekolah. Kita langsung ke Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah kendala atau hambatan yang sering terjadi bagi kita pendidik atau bagi kita guru, yaitu lupa password. Nah, bagaimana caranya untuk mereset password? Selain melalui admin sekolah atau selain melalui apa namanya operator sekolah, Bapak Ibu, ternyata kita bisa secara mandiri, kita bisa melakukannya sendiri dengan cara reset password secara mandiri. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah sama seperti tadi Bapak Ibu, kita masuk ke laman akun Belajar ID, di situ ada beberapa apa namanya menu, mohon maaf. Nah, ada beberapa menu. Nah, dari beberapa menu tersebut, jenengan pilih yang reset password. Jenengan pilih di atas itu ada beberapa menu, dan jangan pilih yang reset password. Kemudian akan muncul tampilan seperti itu, Bapak Ibu. Akan muncul tampilan reset kata sandi Anda. Nah, jadi jenengan masukkan akun Belajar ID Anda, monggo dimasukkan akun Belajar ID, kemudian informasi mengenai tanggal lahir ini juga dimasukkan Bapak Ibu. Jadi tanggal berapa, bulan apa, dan juga tahun berapa dimasukkan. Kemudian diklik di bawah sendiri ada cari akun belajar. Oh maaf, ini bukan yang itu Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian dikirim tadi, nggih. Kemudian baru akan keluar lagi tampilan seperti ini, reset kata sandi Anda. Nah, ini caranya juga dengan 2 metode pengiriman Bapak Ibu. Yang pertama bisa lewat email pribadi, yang kedua bisa lewat nomor HP. Sama seperti tadi, kalau jenengan mau ke email pribadi, monggo ditulis. Kemudian nomor HP juga monggo ditulis. Nah, via pengirimannya, jenengan bisa memilih, bisa kirim kodenya ke email pribadi atau ke nomor HP. Kalau ke email pribadi, berarti email pribadi jenengan nantinya yang akan dikirimi kode OTP-nya, Bapak Ibu. Kalau misalnya ke nomor HP, berarti ke SMS, monggo dicek nanti kode OTP akan terkirim ke situ. Nah, tapi ya seperti tadi, jadi ya harus dipastikan kalau ke nomor HP itu yang pertama HP-nya harus aktif, yang kedua adalah memiliki pulsa. Nah, kemudian akan ada kode OTP yang terkirim
ke via email atau ke nomor HP tadi, kemudian baru jenengan kirimkan atau isikan kode OTP-nya di sini. Ada nanti tampilan, keluar tampilan seperti itu, masukkan kode OTP-nya. Nah, setelah itu baru akan muncul lagi tampilan untuk meriset kata sandi baru. Kata sandi barunya monggo jenengan masukkan yang baru, yang pasti yang mudah diingat, nggih Bapak Ibu. Kenapa kok mudah diingat? Supaya tidak melakukan riset berulang kali. Jadi tidak apa namanya lupa kemudian riset lagi seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi pastikan mudah diingat, kemudian juga yang sulit ditebak gitu nggih, diisikan 2 kali, kemudian setelah itu jenengan klik ganti password. Selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah untuk meriset password melalui portal admin. Saya kira ini tidak perlu dibahas nggih Bapak Ibu karena ini lewat operator sekolah atau lewat admin sekolah. Jadi tidak perlu dibahas. Nah, seperti itu Bapak Ibu tentang akun belajar ID. Mulai dari apa itu akun belajar ID tadi, kemudian manfaatnya apa, kemudian kendala dan juga solusi yang dapat kita lakukan apa, seperti itu tentang akun belajar ID. Eh, itu sekilas pemaparan dari saya atau penyampaian informasi dari saya. Semoga bisa memberikan informasi tambahan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika atas presentasinya. Kami buka 2 pertanyaan dulu, gitu, Bu Ika, untuk memudahkan kita di pengelolaan materi hari ini. Nanti ada 2 orang pemateri. Monggo dari Bapak Ibu sekalian, raise hand dulu. 2 orang penanya. Bapak Dedi. Monggo Bapak Ibu yang raise hand. 2 orang dulu. Langsung dibuka mikrofonnya. Silakan. 2 orang penanya untuk awal ini dari materi yang disampaikan oleh Bu Ika, Bapak Ibu. Monggo dipersilakan. Sambil menunggu yang bertanya, Bapak Ibu silakan untuk memudahkan kita, biar nanti untuk yang pemateri yang kedua dari Pak Bayu bisa melanjutkan kembali. Sebelumnya ada 2 pertanyaan barangkali yang bisa disampaikan. Monggo langsung di unmute. Nah, ini Pak Dedi. Oh, Pak Dedi ya tadi ya. Monggo Pak Dedi. Halo, assalamualaikum. Kurang suara baik kok. Apa Bu ya? Cek. Pak Dedi, dipersilakan. Mungkin Bu Ika bisa stop share screen ya, biar muncul gambarnya. Oh, bagus. Siapa yang share screen? Nah, monggo Pak Dedi. Masih asli. Salah pencet.
Jadi Ini apa? Weku ini purung-purung bu ini. Harus gelap ini kan belakangnya. Kenapa? Punya saya kemarin bayang-bayang. ini Bapak Ibu kalau nggak ada langsung lanjut Bu Pak Bayu gitu ya. Atau kita keep dulu ke materi kedua dulu dari Pak Bayu, nanti bisa dibuka pertanyaan kembali. Monggo Pak Bayu. Nggih. Halo, bisa mendengar Pak Haji ya? Di sini tempatnya ramai Pak Haji, jadi kebetulan Bapak Ibu yang lain di posisi masih di sekolah. Halo, nggak kerungu. Sebentar, saya tak setting suara si Pak Haji dulu. unmute. Monggo Pak Bayu. Sebentar, Pak Haji, karena di sini ruangan juga ramai juga. Oke, saya minta maaf. Aman Pak, sudah jelas. Masih di mute Pak Bayu. Oke Pak Haji, matur nuwun. Terima kasih, mohon maaf karena suaranya kurang keras di laptop saya. Putus-putus. Jadi mungkin kalau di sana sudah jelas ya, sudah kita mulai saja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Untuk Sebenarnya ini adalah kegiatan ini adalah kegiatan diseminasi dari kegiatan yang kita lakukan sebelumnya sama dengan Bu Ika. Halo, oke. Saya melanjutkan saja dari Bu Ika. Sebenarnya ada satu pesan yang menarik. Kenapa sampai muncul kegiatan ini? Ternyata akun belajar ID ini manfaatnya juga besar, tetapi juga penyelewengannya juga besar. Jadi tidak hanya untuk pembelajaran, ternyata kemarin seperti yang diterangkan oleh Kapten Pak Denny, dijelaskan bahwa banyak hal selain akun ini digunakan sebagai pembelajaran, tetapi juga digunakan untuk aktivitas yang lainnya. Salah satunya judi slot, langsung aja wis ya. Judi slot dan aplikasi-aplikasi yang lain yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Bahkan kemarin yang menarik ketika dicontohkan dibuka salah satu akun, terbaca bahwa akun itu juga digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang biasanya ada hostnya. Nah, ini agak miris. Bahkan di salah satu daerah ada satu kota yang akun belajar ID-nya itu di blacklist atau ditangguhkan sampai sekarang. Nih, itu sedikit latar belakang sebenarnya. Saya harus buka yang sama dengan Bu Ika. Oke. Tadi Bu Ika sama. Jadi saya Satu itu berapa? DC itu.
Wika tadi sampai dengan akun. Reset akun. Mandiri sudah. Bentar. Akun belajar siswa ini operator. Reset melalui admin juga operator. Oke. Oke, terkait dengan akun, ini saya tambahkan aja sedikit. Ada salah satu tadi yang mungkin akun kita bisa cek akun kita aktif atau tidak, atau mengecek akun yang aktif. Nah, ini kok. Oke, ini untuk akun kita connect kemana saja, aplikasi pihak ketiga apa saja, kita bisa cek dari sini. Jadi, ketutupan lah. Nah, silakan pilih cek akun belajar ID. Nah, masuk dengan akun belajar ID. Kalau admin bisa lewat admin, kalau privasi bisa menggunakan akun belajar ID sendiri. Silakan nanti masuk ke akunnya, lanjut, ikuti prosedurnya. Nah, ini aplikasi yang terhubung dengan akun belajar ID. Jadi sudah diakses di satu PMM, SIM PKB, rapot pendidikan, dan Canva. Termasuk kita bisa lihat histori akunnya apa saja. Makanya kemarin ketika teman-teman ada yang dilihat ternyata akun belajar ID-nya digunakan untuk yang lainnya, maka akan muncul status di sini. Nah, kemarin yang menarik itu ada yang hostnya, yang host malam itu muncul di sini. Lain. Ini karena bisa jadi kalau kegiatan-kegiatan seperti itu nanti mengarahnya ke negatif. Itu tambahan saja. Yang lainnya kita coba sebenarnya masuk lagi. Oke. Saya langsung masuk ke sini aja. Karena saya ke bagian pemanfaatannya. Ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Ika. Apa saja manfaat-manfaatnya akun belajar ID. Salah satunya selain dari pembelajaran, tapi kita juga bisa gunakan untuk akses aplikasi-aplikasi pembelajaran. Nah, yang terbaru Quizzes. Kemarin sudah kami coba, ternyata ada beberapa hal yang tetap Quizzes itu belum bisa fitur super, tapi menunya ditambahkan. Jadi ada berapa yang pertama Classroom, Meet, Drive, terus Chromebook, SIM PKB, untuk Google Docs, Sheet, Slide, Form, rapat pendidikan, Canva. Yang terbaru Quizzes. Oke, mungkin sedikit akan saya uji coba. Berapa langsung uji coba atau saya jelaskan? Ini perlu dijelaskan apa, Ji? Mahir-mahir sebenarnya teman-teman ini. Kita hanya sharing saja. Mana ya?
Oke, kita mulai. Ini pemanfaatan akunnya. Manfaat akun belajar bagi guru yang pertama adalah mengakses berbagai platform pembelajaran dan platform Kemendikbudristek. Yang selanjutnya adalah membuat dan mengelola kelas online. Yang ketiga, berkomunikasi dengan siswa dan orang tua. Yang keempat, mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional, termasuk kegiatan-kegiatan mandiri di PMM. Yang selanjutnya mendapatkan akses di berbagai sumber belajar. Sedangkan untuk siswa, itu siswa dapat mengakses berbagai platform pembelajaran, bergabung dengan kelas online, berkomunikasi dengan guru dan teman sekelas, termasuk mengembangkan keterampilan abad 21 dan mengakses berbagai sumber belajar. Aplikasi apa saja yang dapat diakses? Yang pertama, Merdeka Belajar, Forum Tanya Bos, Chromebook bagi sekolah yang sudah mendapatkan fasilitas Chromebook, rapot pendidikan yang dulu hanya bisa dibuka admin, sekarang seluruh tenaga pendidik ataupun pendidik bisa membuka rapot pendidikan asal memiliki akun belajar ID. Yang selanjutnya Classroom, terus Google Meet. Ini Google Meet ini pilihan selain menggunakan Zoom, terus Google Drive, SIM PKB, ada rumah belajar yang jarang digunakan atau dimanfaatkan oleh teman-teman. Yang selanjutnya Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form, Canva, dan yang terakhir itu Quizzes. Yang pertama saya jelaskan Google Drive. Tadi sempat disinggung oleh Bu Ika bahwa Google Drive sekarang dibandingkan Google Drive yang biasa. Google Drive biasa itu kurang lebih sekitar 15 GB kalau nggak salah. Sedangkan Google Drive lebih dari 100 GB. Ini ruangnya lebih luas dan sangat bisa dimanfaatkan untuk menyimpan file-file selain file pembelajaran, bisa juga file pribadi dengan kapasitas yang lumayan. Sedangkan untuk siswa kita bisa bagi untuk berbagi pakai menggunakan Google Drive bersama. Kita bisa buat kolaborasi. Selain itu kita bisa gunakan untuk kolaborasi siswa atau kolaborasi dengan guru, sesama guru, terus membuat berbagai jenis dokumen termasuk rencana pembelajaran, presentasi, dan kuis. Untuk membuka Google Drive, saya pikir ini apa perlu dicontohkan atau tidak, Pak Haji? Pak Haji, tidak ada, Pak Haji. Sebenarnya teman-teman, saya pikir sudah cukup familiar untuk menggunakan Google Drive. Silakan kalau saya pandu sedikit aja, mengulang, mereview saja. Kita kita masuk ke akun kita. Selanjutnya, boleh melalui sini, boleh memilih ini dengan mengetikkan, atau ini Drive, milih Google Drive-nya. Nah, ini Google Drive, tampilan Google Drive yang kebetulan punya saya sudah cukup banyak digunakan. Salah satunya yang sering saya gunakan itu kalau saya lebih senang di Google Site. Jadi main-main belajar untuk membuat portal atau yang lainnya. Nah, kapasitas ini yang dimaksud materi Wika di sini. 100 GB telah 5,42 GB dari 100 GB telah digunakan. Berarti kapasitas kita kurang lebih 100 GB. Kalau yang biasa itu cuma 15 GB. Nah, seperti ini. Oke. Itu untuk tampilannya bisa tekan seperti yang sama, seperti ini ada titik 9, diklik pilih Google Drive, itu juga bisa, atau klik lewat telusur, ketikkan Drive, biasanya akan langsung masuk. Ini Google Drive-nya, oke, kita buat. Kalau untuk membuat baru,
Kita ada pilihan macam-macam Bapak Ibu. Jadi tinggal kita pilih apa kita mau menggunakan Google Dokumen atau Google Spreadsheet atau Google Slide atau Google Form ataupun yang lainnya. Ini Google Sheet dan sebagainya. Nah, ini bisa saya contohkan sedikit saja. Yang pertama ini ada Google Dokumen. Sama caranya Google Dokumen. Nanti silakan tekan tanda plus baru di sini, terus pilih Google Dokumen. Nah, pilih yang ada dokumen kosong, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini kalau kita kerjakan sendiri, kalau kita mau kerjakan rame-rame, kita bisa bagikan dengan teman-teman kita atau rekan-rekan kita atau orang yang kita ajak kerjasama untuk menyusun. Misalkan contoh KOSP saja. Ketika kurikulum sekolah dikerjakan oleh satu orang, ya satu orang itu yang akhirnya bekerja dengan pikiran sendiri. Seharusnya kita kerjakan bareng-bareng lebih enak. Nah, kita bagi misalkan ada 6 bab, masing-masing bab 2 orang. Nah, ini bisa dibagi. Kita buat 6 file, selanjutnya bisa dibagikan. Nah, misalkan bab 1 bagikan dengan satu orang, bekerja sama, terus yang satu misalkan menuangkan idenya dengan mengetik, yang satu mereview atau merevisi dan sebagainya. Diskusi bisa dilangsungkan di sini. Saya ambil contoh, misalkan ini saya mau kolaborasi dengan satu teman. Nah, saya mau bagikan. Nah, ini orang yang memiliki akses kita. Nanti kita bagikan seperti apa. Kalau misalkan teman-teman kita, saran kami tetap berkolaborasi dengan teman-teman yang menggunakan akun belajar ID. Tetapi misalkan dengan tidak, itu bisa dipilih siapa saja yang memiliki link. Nah, setelah siapa saja yang memiliki link, haknya dia itu sebagai apa? Satu hanya melihat, mengomentari, atau yang terakhir editor. Jika kita sama-sama mau mengedit bersama, maka kita pilih editor. Nah, salin link ini karena ini menggunakan siapa saja yang memiliki link, maka bisa dibagikan kepada seluruh akun, walaupun bukan akun belajar ID. Misalkan ke teman yang akunnya akun Google biasa. Ini saya ambil contoh, saya mau kolaborasi dengan akun yang bukan akun belajar ID. Ketika kita memasukkan bagaimana caranya, salin linknya cukup di copy saja. Jadi di sini di copy, yang tadi di copy, setelah itu dipaste di sini. Dipaste di halamannya, di halaman, setelah itu di enter. Maka akan masuk ke Google Doc yang sama dengan teman kita tadi. Maka ketika kita di akun kedua, ini saya misalkan Assalamualaikum, maka seharusnya masuk di akun yang belajar ID itu ada tulis sama. Maka kita jawab, maka secara otomatis yang akun kedua akan, ini yang maksudnya kolaborasi. Jadi seperti chatting Bapak Ibu. Chatting menggunakan doc. Tapi harus hati-hati Bapak Ibu karena ketika kita kolaborasi, apapun yang terjadi di lembar kerja kita, maka akan terjadi juga di lembar kerja teman kita yang jadi teman kolaborasinya. Jadi ketika secara tidak sadar misalkan kehapus dan kesimpan, karena sifatnya ini online dan tersimpan secara otomatis, maka akan sulit untuk mengembalikan. Misalnya datanya akan hilang atau terhapus. Itu yang kemungkinan biasanya sering terjadi. Terus untuk perintah-perintah lainnya,
Untuk didorong secara umum saja, sisipkan ini hampir sama dengan yang ada di mana di Microsoft, aduh, MS Word, jadi hampir sama. Terus sisipkannya, format dan sebagainya, tampilannya. Nah, file ini cuma yang agak berbeda biasa settingannya. Nah, ini penataan halamannya. Ini penataan halamannya mau menggunakan ukuran kertas apa? Seperti ini. Bayu, mohon Terapkan. maaf untuk share Oke, screen-nya monggo. bisa di refresh gitu. Kayaknya nggak jalan. Kenapa? Oh, aduh, jalan sendiri. Sebentar, sebentar. Share screen-nya tetap stagnan di yang membuat file baru. Sudah, Pak Ji? Sudah, Pak Ji? Halo? Masih tetap Pak Bayu. Monggo di apa? Saya keluarkan Ditutup dulu aja. dulu. Saya screen tak tutup dulu, tak buka lagi. Oke. Nah, duduk, lemot. Jangan terlampau banyak yang dibuka ya. Ya, monggo di share screen lagi. Kita lihat. Itu tadi contoh. Sudah ya, Pak Ji ya? Oke, sudah Pak, monggo. Oke, lanjut. Tadi seperti yang saya sampaikan. Ini berbagi file juga sudah, memulai dokumen baru juga sudah. Untuk hal yang sifatnya seperti ini apa perlu disampaikan, Pak Ji? Mana Pak Bayu? Mengganti nama, merename ini apa perlu? Monggo, Tapi barangkali disampaikan. teman-teman sudah cukup paham ini. Menyisipkan. Karena kami di pelatihan kemarin itu hanya disampaikan yang seperti ini. Terus langsung ke, saya stop aja yang ini. Dia. Tidak tampil ya? Untuk praktek baik ya? Oke. Untuk praktek baik, ini beberapa yang sudah disampaikan di sana. Kemarin yang disampaikan salah satunya Google Meet, terus Google Slide, itu yang disampaikan. Jadi di Google Slide hampir sama sebenarnya. Nanti saya tampilkan yang lain saja. Google Slide. Google Slide. Kita masuk kembali lewat Google Drive aja, Bapak. Apa aku ini salah? Oke, kita masuk lewat Google Drive. Nah, selanjutnya langkah yang pertama, kita pilih tekan yang plus ini di Google Drive.
Terus pilih Google Slide, pilih presentasi kosong. Nah, ini hampir sama cara mengeditnya. Jadi tinggal pilih mau masuk kemana, kita bagikan seperti apa. Kalau misalnya mau sisipkan, sisipkan apa. Pak Bayu Misalkan ngapunten gambar balik lagi atau Pak ditelusuri. slide-nya. Wah, saya tak stop share. Oh, bolak-balik. Sinyalku sing elek, Pak Ji. Iya, benar biasanya sinyal Pak Bayu. Dokumen, data, pakai akun. Sudah, Pak Ji? Belum? Nah, Oke, Pak sudah. Bayu monggo. Oke. Oke. Langkah pertama, tetap pastikan harus diberi nama dulu filenya. Misalkan saya mau buat presentasi 1. Nah, langkah selanjutnya, kalau kita mau bagian sama, tetap klik bagikan. Ini orang yang memiliki akses sebagai pemilik, akses umumnya siapa, siapa kita mau bagikan. Kalau teman-teman cukup yang punya belajar IG ya ditetapkan saja, tinggal dirubah statusnya, perannya sebagai apa, editor, atau seperti apa. Dan akun belajar ID saya cuma 1. Jadi saya uji coba pakai siapa saja yang memiliki link. Hampir sama dengan yang tadi, Bapak Ibu, setelah dibagikan, nanti tinggal di copy saja, salin linknya saja, setelah itu tinggal di-share atau dibagikan. Dan ya, teman kita bisa berkolaborasi untuk membuat presentasi. Itu. Jangan khawatir untuk penyimpanannya, semuanya otomatis, Pak. Itu untuk Google Slide, Google Meet. Bentar. Saya mau buat rapat baru. Bisa mulai rapat instan atau menjadwalkan melalui Google Calendar. Jika rapat instan, tinggal klik saja. Biasanya teman-teman penggerak menggunakan Meet biasanya dibandingkan Zoom. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saya matikan semua mood sama video. Itu yang lainnya, yang ini yang dari yang kemarin langsung dari Bintek-nya 2 ini. Google Slide, Google Meet. Oke, hampir sama. Nah, yang saya tambahkan mungkin sedikit saja karena yang saya sering menggunakan itu biasanya masih bisa ngikuti Pak Haji ya. Oke. Kalau saya biasanya seringannya cuma atik-atik di 2. Yang pertama untuk saya buat ujian. Karena dengan akun belajar ini, walaupun kita menggunakan Google Form, itu ketika sama-sama menggunakan akun belajar, maka apalagi kalau menggunakan Chromebook lebih enak karena secara otomatis akan bisa memblokir, termasuk tidak bisa menggunakan aplikasi, maaf ya, add-on untuk terjemahkan. Dibandingkan ketika menggunakan akun biasa. Kalau akun biasa, biasanya anak-anak tetap bisa menggunakan menu terjemahkan. Dan ini sangat rentan untuk mata pelajaran bahasa Inggris biasanya. Karena jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka secara otomatis akan jadi bahasa Indonesia semuanya. Nah, tapi kalau kita menggunakan akun belajar, itu anak tidak bisa memanfaatkan itu. Dan bisa disetting di administrasi,
apa blokir, maaf ya, blokir screen. Jadi anak-anak nggak bisa keluar dari screen itu. Itu yang sudah kami lakukan. Terus yang kedua, yang sudah sering saya gunakan itu adalah Google Site. Pak Haji juga sering ini. Pak Haji dulu yang ngajari saya. Malah Pak Bayu yang ngajari. Ini mainan saya pertama dimotivasi Pak Haji sebelum ada belajar ID. Ternyata ketika ada belajar ID, saya lebih senang karena kapasitasnya lebih besar. Ini mainan saya, Bapak Ibu. Jadi ada berapa yang sudah saya buat, mungkin bisa jadi portal sederhana, gratis, dan bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Ini tampilan yang sudah pernah saya buat tahun kemarin dengan memanfaatkan ini. Ini. Jadi ini tampilan anak-anak kalau di HP kurang lebih hampir sama. Nah, saya dapat. Nah, menunya kita buat yang sederhana. Ini saya cuma buat 3 menu, materi, asesmen, sama referensi. Kalau materi, karena ini saya hidden, saya tampilkan aplikasi. Nah, di dalamnya ada seperti ini. Untuk materi, nah seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ini materi, yang selanjutnya asesmen. Nah, ini asesmennya. Rata-rata menggunakan Google Form. Nah, ini sumber-sumbernya. Ini sederhana Bapak Ibu, tetapi bisa membantu anak-anak ketika pembelajaran berlangsung, apalagi kalau pas gurunya tidak ada atau ada tugas luar. Ini enak sekali. Yang lebih tampilannya seperti ini. Ini masih belum lengkap, karena masih belum saya lengkapi. Ada berapa yang harus saya review. Oke, itu untuk beberapa yang bisa saya sampaikan terkait pemanfaatannya. Nanti kita bisa sharing saja Bapak Ibu. Lebih enak. Mungkin ada hal yang saya lupakan. Bahwa intinya adalah kegiatan ini adalah pesan untuk Bapak Ibu guru bahwa akun belajar ADI bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai disalahgunakan, terutama disalahgunakan untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Kalau pesannya kemarin hati-hati pokoknya. Karena akun belajar ADI juga bisa diperjualbelikan kemarin ceritanya gitu. Mana kapasitasnya besar. Katanya seperti, karena saya belum tahu juga, karena yang saya temukan ya yang jelas ya cuma itu pemanfaatan akun yang kurang tepat saja, karena nyimpen akun belajar ID tapi digunakan untuk hal-hal yang sifatnya negatif, itu aja. Nanti kita tanya jawab saja Pak Ibu lebih enak. Itu Pak Haji. Ya, begini Pak Bayu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang kita lihat tadi dari apa yang disampaikan Pak Bayu cukup menarik. Jadi tidak hanya kita di akunnya saja, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan akun ini untuk berbagai fitur-fitur yang baru. Termasuk tadi itu kan hobinya Pak Bayu sekarang jadi membuat website ya, website sederhana lah. Saya bilang sederhana karena basisnya tidak harus belajar tentang pemrograman dan sebagainya. Kita hanya cukup tempel sana sini, tambahin dikit-dikit script lah. Kalau yang tadi Pak Bayu nampilkan ada username password ya. Jadi ada halaman depannya itu ada apa itu semacam
user yang password sederhana itu nggak sembarang masuk. Jadi yang masuk hanya orang-orang tertentu gitu Pak Bayu. Nggih. Nggih. Oh enggak, Bapak Ibu ada yang ditanyakan apa yang sama Bu Ika maupun dari Pak Bayu. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh Waalaikumsalam. izin bertanya Pak Jadi, Haji? monggo. Mau bertanya pada Oke. Pak Bayu. Pertanyaannya yaitu akun Belajar ID itu apakah bisa digunakan untuk aplikasi game education, dan game education apa yang bisa dipakai atau digunakan melalui akun Belajar ID? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Dedi. Ini Pak Bayu dari Pak Dedi. Game edu apa yang bisa dimanfaatkan di Belajar ID ini? Maka Belajar ID ini bisa digunakan untuk game edu. Enggak Pak Sebentar, Bayu. Pak. Nggih. Sebentar. Kemarin itu untuk sementara Bapak yang kerjasama dengan kementerian itu kuisis Pak. Kemarin saya sudah coba di kuisis. Kuisis itu bisa digunakan, tapi masih ada tapinya Bapak. Ini saya buka email saya karena di akun Belajar ID dijelaskan bahwa jika fitur super tidak bisa digunakan, silakan menghubungi pusat bantuannya kuisis. Ini saya tunjukkan sedikit emailnya saja. Kemarin langsung dibalas email. Nah, mana balasannya ya? Oke, saya share screen. Oh, oke. Untuk sementara memang yang untuk permainan yang saya tahu atau saya gunakan itu masih puisis Pak. Tapi saya kurang tahu untuk Wordwall atau Kahoot dan yang lain-lainnya. Karena kemarin yang sudah jelas kerjasama itu kuisis. Nah, kemarin saya coba menghubungi karena sesuai dengan yang contoh yang ada di sana bahwa jika ada masalah dan sebagainya ternyata harus menghubungi, tetapi kita tetap ini yang dikirimkan silakan dipelajari dan lihat perbedaannya. Nah, ini benefit quiz akun belajar, quiz di akun belajar, integrasi SEO, akses konten premium, 18 tipe soal premium, memasukkan audio dan video ke dalam soal atau slide, memasukkan audio dan video sebagai jawaban, kapasitas tiap game 500 peserta, penyelenggaraan game tak terbatas, penyimpanan konten tak terbatas. Terus saya dikirim lagi, ini Bapak, saya download aja dulu. Jadi akun kita sebenarnya masih belum super, Pak. Cuma ada tambahan dibandingkan dengan kuisis basic. Kalau kita mau super kan, ya maka kita harus upgrade, tetap harus upgrade. Ini kelihatan apa mboten Pak Ji? Begitu. Nah, ini perbedaannya. Kuisis basic itu 7 tipe soal, AI generasi 4, ini sama. Cuma untuk tipe soalnya, kuisis untuk akun belajar ID itu ada 18 tipe. Terus fitur laporan standar sama, perpustakaan kalau kuisis basic itu standar, kalau untuk belajar ID itu premium. Untuk kuota peserta sama, kalau untuk yang super ya 1000, simpan konten ke publik sama, menyimpan konten terbatas, kalau untuk yang kuisis itu penyimpanannya tidak terbatas.
Penugasannya sama Bapak dengan kuisis basic 10 hari. Maaf. Kurasi kuisis berdasarkan topik kurikulum Merdeka sama. Upload audio, kalau dulu tidak bisa audio video sebagai soal, sekarang bisa upload audio dan video sebagai jawaban. Ini yang untuk kuisis. Tetap kalau kita mau fitur supernya, ya tetap kita harus upgrade. Ini saya bukakan sebentar kuisis saya. Ini masih tetap upgrade kuisis. Ini saya menggunakan akun belajar. Kalau ada akun belajarnya itu bedanya di sini. Ada tertulis akun belajar ID. Caranya sama, bisa masuk melalui Google, bisa melalui akun belajar ID. Intinya sama, nanti ketika menggunakan akun belajar ID akan keluar seperti ini. Nanti kita disuruh milih mapelnya. Alhamdulillahnya untuk sosiologi tidak ada. Kemarin itu saya nyoba cari fisika, kimia, geografi, sejarah, terus apa lagi nggih? Ekonomi ada kayaknya. Cari sosiologi saya tidak nemu, Pak. Berarti kita disuruh buat seperti ini. Itu untuk fasilitasnya. Akhirnya saya masuk ke sini. Ilmu sosial. Ilmu sosial yang muncul SMP. Berarti yang banyak menggunakan sepertinya guru SMP. Ya, sosiologi tidak temu. Apa karena guru sosiologi tidak pernah buat kuisis ya? Saya juga orang tahu. Ini untuk sementara, Pak. Jadi yang kita patokan kita itu ketika kita lihat di akun belajar muncul atau tidak. Nah, kita bisa cari tahu. Nah, ini apa saja yang kita bisa akses. Nah, ini dari daring, kelas daring, rapot pendidikan, aplikasi kurikulum Merdeka Mengajar, penyimpanan daring, kelas daring, Chromebook, presentasi, formulir, dokumen, SIM PKB, tanya bos dan Canva. Kuisis masih belum masuk sini. Tapi kemarin saya dapat playernya itu sudah masuk. Dan kita coba ternyata iya benar. Begitu. Untuk sementara begitu Pak Haji. Iya Pak Bayu, cukup menarik tadi yang sampaikan Pak Bayu jawabannya untuk gamenya. Mungkin perlu pelatihan sendiri Pak Bayu, gitu, khusus untuk kuisis atau Bapak Ibu sendiri nyoba di rumah. Karena ini baru diintegrasikan kalau nggak salah tanggal 1 Juli kemarin sama Bu Nur. Ya, 1 Juli. 1 Juli ya. Baru diresmikan lah. Tapi sebenarnya sudah dipakai. Cuman kembali lagi Bapak Ibu di belajar ID ini kan salah satu pengkaitnya untuk ke akun Kuisis. Yang ditawarkan di Kuisis tadi Pak Dede inginkan adanya game ya. Game edukasi. Kalau kemarin saya juga nyoba Bayu, itu beberapa bukan gamenya tapi fokusnya kita pembuatan soal itu bisa convert dari Word to langsung ke kuisisnya, kemudian dari Google Form langsung ke kuisisnya itu bisa secara langsung kalau nggak salah begitu gitu. Kemudian ada fitur AI-nya juga yang sudah ada di, karena hampir semua tadi yang terbaru sudah tambahannya adalah fitur AI ini. Ada lagi dari Bu Devi. Assalamualaikum, apabila pemilik 2 akun belajar ID, apa boleh digunakan keduanya? Dan akun yang sudah tertaut di SIM PKB, apa bisa diubah? Atau tetap akun sebelum atau yang awal? Akun belajar ID, apakah wajib diganti passwordnya? Ini kalau nggak salah Bu Devi ini akun belajar ID-nya dari SMA ke SMK, SMK ke SMA lagi, kayaknya begitu. Model apa? Perpindahan akun belajar ID-nya. Yang tahu di PKB sepertinya yang SMA kayaknya Mas ya. Jenjang ya, alih jenjang kan. Ya, ini sama kasusnya. Saya cerita sedikit aja ya. Ini sampai sekarang juga kemarin saya juga alami.
karena teman-teman P3K ini ada yang alih jenjang dari SMK ke SMA walaupun masih satu jenjang yang sama dari SMK SMA. Eh, ada beberapa terus ada kasus akun double atau double akun itu terjadi. Maka nanti secara otomatis kemarin seperti disampaikan oleh Pak Denny, jadi secara otomatis akan nanti yang aktif yang akun yang terbaru. Jadi akun yang terbaru dari teman-teman yang P3K yang peralihan sampai sekarang masih ada yang belum, termasuk di sekolah kami itu ada satu teman kami yang masih nyantol di sekolah awalnya. Barat teman-teman yang lain sudah masuk ke SMA, Mbak. Nah, ini prosesnya itu tetap akan nanti berkaitan dengan Capdin, dengan operator. Begitu. Jadi nanti akan ada, kalau kemarin pesannya, kalau untuk teman-teman P3K jangan khawatir, maka secara otomatis nanti akan masuk ke sekolah yang baru. Begitu kalau informasinya begitu kemarin. Untuk lebih lanjut, silakan cek aja di akun, cek secara mandiri bisa, Bapak. Jadi jangan khawatir, Ibu Devi, nggih, jangan khawatir, nanti cek akunnya, dicek akun posisinya masih di mana. Kalau nanti memang surat SPNT dan yang lainnya sudah clear, maka nanti bisa secara otomatis akan dimasukkan atau ya mungkin di entry oleh Capdin dan akan secara otomatis masuk ke sekolahnya yang baru. Gitu kalau informasinya begitu. Ini satu teman kami yang masih belum belum bisa, kemarin saya coba cek ternyata masih ada di SMK awalnya. Padahal yang lainnya sudah loh. Nanti coba saya coba hubungi. Kalau biasanya kalau ada apa-apa kayak gitu ke pusat bantuan. Tetapi sepertinya ini berkaitan dengan cabang dinas juga. Oke, Operator terima cabang kasih Pak dinas. Bayu. Begitu. Dan Bu Devi sepertinya nanti juga jadi rekannya Pak Bayu. Jadi nanti monggo diselesaikan ya. Dengan Bu Devi yang akan mutasi ke SMA 4. Nah, jawabannya langsung sama orangnya diselesaikan sama Pak Bayu sendiri. Oke, kemudian ada lagi Pak Bayu dari Bu Edi. Assalamualaikum, izin bertanya, jika sudah full Pak drive-nya akun Belajar ID, apakah harus membuat akun Belajar ID yang baru? Kalau nggak salah kita bapaknya 100 Pak, ada buku yang sudah full drive-nya, apakah kemungkinan enggak Pak? Beli buku Ika. Iya, bisa Bu Ika, nggak apa-apa itu. Monggo Bu Ika. Oke, terima kasih Bu Eti untuk pertanyaannya. Jadi kemarin ketika pelatihan itu dijelaskan oleh Pak Denny bahwa belajar itu hanya ada satu, Bu. Jadi kalau misalnya memang full drive, berarti solusinya ya harus di, dihapuskan, dihapus yang kira-kira kurang apa namanya atau kurang penting begitu maksudnya, Bu. Jadi kemarin itu memang dijelaskan kalau misalnya ada dua akun belajar begitu, akun yang tidak aktif atau tidak sering digunakan itu akan dihapuskan oleh sistem begitu. Jadi akun yang aktif saja yang akan tetap berada atau tetap bisa digunakan begitu. Oke, matur nuwun, Bu Ika jawabannya. Jadi Bapak Ibu, saya juga cerita ini, ya saya Google Drive-nya sampai hari itu aja belum nyampe 10 giga. Padahal banyak saya gunakan untuk data-data Bapak Ibu, Bapak khususnya untuk sertifikat dan sebagainya, dia belum penuh-penuh. Padahal Bapak Ibu sering menyimpan draper, gitu. Draper taruh di Google Drive ya cepat cepat full nanti itu. Moga Bapak Ibu yang bertanya, karena waktunya masih panjang, kita diskusi banyak tentang belajar ID. Dipersilahkan kali kolom chat atau langsung bertanya. Ada 59 peserta, monggo Bapak Ibu. Dipersilakan ada Bu Devi sama Pak Bayu yang bahas tentang belajar ID. Monggo Bapak Ibu sambil santai kita manfaatkan karena Bapak Ibu pasti menunggu presensi. Nih. Sabar presensinya nanti di akhir. Termasuk link materi juga sudah kami siapkan. Sertifikat insya Allah nanti sore nih, bisa dicek secara langsung karena kita masih harus tangan tangan dengan kepala sekolah dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu, pertanyaan?
isyarat kolom chat atau langsung bertanya. Ini dari Bu Ika atau Pak Bayu ada yang mau Saya pindah disampaikan komputer, lagi? Pak. Oh, kok jadi Bu Erma ini? Pak Bayu ganti. Pindah, pindah sebentar karena punya saya logout. Nggih. Akun belajar IT. Nggih, Monggo Bapak monggo Ibu. Bapak Ibu. Ini mumpung ada pakarnya Hmm, belajar ID. Kalau cep- di kota ini kan ada kapten Pak Bayu nggih, kapten belajar ID. ya, Itu kakak salah Mas Denny dari SD di mana SD Bapak Bayu? Kandang Sapi. Minang Sapi, nggih. Kandang Mungkin Sapi. teman-teman yang belum tahu di Kota Pasuruan sudah ada Kapten Belajar ID. Jadi permasalahan ketika teman-teman yang biasanya otak-atik di Belajar ID, kalau nggak bisa ke Mas Denny. Ini Ditambahan lagi pertanyaan mungkin, Pak. dari Pak Jadi, Andri Trianto. monggo. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, apakah aplikasi PMM udah support AI? Ini Sudah. kebutuhan Bapak Ibu guru sekarang adalah AI. Bukan yang lain-lain, tentunya AI ini. Monggo Pak Bayu, Pak Bu Ika, bisa dijawab. Oke. Sebenarnya tidak sampai sejauh itu kemarin, Bapak. Jadi kalau AI sepertinya sudah mulai muncul, nggih. Kemarin ketika saya update yang terakhir, itu ada fasilitas baru yang muncul di PMM kita. Sepertinya ada aplikasi untuk AI-nya. Oke, jujur kalau memang eh, sekarang aplikasi AI itu bukan tidak dibutuhkan, malah sangat dibutuhkan oleh teman-teman, terutama untuk penyusunan bahan ajar atau mencari sumber-sumber atau minimal untuk mengawali merangkai kata. Karena termasuk sedikit mungkin kemarin yang waktu di Malang itu juga disampaikan malah kita diajari bagaimana cara untuk ini melebar sebenarnya. Kemarin kita diajari cara memanfaatkan AI. Jadi kita tidak perlu takut lagi dengan AI, tapi kita manfaatkan AI itu. Mas saya akhirnya ketawa lah, aku jadi soro-soro nyusun RPP mek iso digawe sak minim. Hanya seperti itu saya. Ya Allah, ya. Ya itulah. Tapi ya kita tidak perlu bergantung, tidak bisa terus bergantung. Tapi untuk jawabannya tadi untuk PMM insya Allah ada sepertinya. Kemarin waktu update terakhir itu ada fiturnya kayaknya, muncul fitur apa gitu. AI kayaknya kan berkaitan dengan. Enggak ya Pak Haji, nggih. Kalau nggak salah nggih Pak Haji. Ya, sudah ada Pak, tapi masih versi beta. Masih versi beta. Ya kita sabar. Nah, Ya, karena pasti update terus. Begitu mungkin. Monggo Bapak Ibu. ya, mungkin ada pertanyaan kembali mungkin dengan isu-isu apa keamanan data mungkin ya. Kita sebagai guru juga khawatir ini. Jangan-jangan apa yang kita taruh di Google Drive bisa dibobol eh, apa orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Nggih. Khawatir sekali ini kan lagi rame-ramenya permasalahan ini. Monggo Bapak Ibu. Ya keamanan datanya gimana? Ya keamanan datanya ya kembali lagi kita membuat password yang benar-benar unik. Tapi Iya. kalaupun unik juga masih dibobol ya kurang tahu lagi. Yang level negara aja bisa dibobol. Oke, monggo pertanyaan lain. Setuju. Mungkin Bapak Ibu yang lain ya entah dari SMA 2, dari SMA 4, SMA 3 Kota Pasuruan atau SMA 1. Monggo. Nah ini Bu Nur Hayati. Izin bertanya, ini akun saya yang SMA belum aktif, Bapak. Apakah karena peralihan dari SMK? Bu Nur Hayati. Hayati SMA 2 kayaknya. Monggo Pak Bayu atau Bu Ika. SMA 2 nggih Pak. Iya, SMA 2. Pak Haji silakan dibuka akunnya. Ya, Bapak Pantesan. Ibu bisa dicek akun nanti ini sama kok kasusnya. Bu Nur Hayati ini P3K Ya, benar-benar, Pak. yang P3K. baru. Iya, baru Iya, Pak. benar. Oh, leres. Sama Bu dengan kasus teman kami masih menunggu yang dari Probolinggo. Itu juga kami kemarin sampai sekarang masih aktifnya bukan di SMA tapi di SMK. Untuk sementara ya nanti kita coba komunikasikan lagi sih dengan Pak Denny bagaimana untuk teman-teman yang seperti ini.
Cuma informasinya ya kalau dilihat dari petunjuknya yang ada di akun belajar, ya ada kaitannya nanti antara dari cabang dinas dengan operator sekolah, gitu kan ya. Begitu seperti jawaban sementara seperti itu, Bu. Karena Pak Bayu, posisinya kalau yang terima aktif masih kasih. di SMK. Nanti insya Allah Bu Nur Hayati kita pertemuan besok hari Kamis di Oh, SMA 2 siap Bapak, siap. itu kan kita selesaikan itu di internal kita nanti. Oke. Enak Sedikit gitu, Pak. tambahkan Bapak, boleh? Boleh, monggo, Bu. Oke, tadi ada apa namanya pertanyaan mengenai keamanan data. Saya jadi ingat dari penjelasan Kokapten Kota Pasuruan, Pak Denny, bahwa untuk keamanan data itu yang pertama bisa melakukan verifikasi 2 langkah. Itu Iya. yang pertama. Kemudian yang kedua, nah di security itu kalau misalnya ada perangkat yang tertaut, akun belajar kita, perangkat yang tertaut itu di beberapa entah itu laptop atau komputer atau mungkin HP yang kita tidak menggunakannya lagi, itu bisa di lock out atau dihapuskan begitu. Jadi untuk keamanan data seperti itu, Bapak Ibu. Jadi yang pertama bisa melakukan verifikasi 2 langkah, kemudian yang kedua nanti misalnya ada akun belajar ID yang tertaut di entah itu HP atau laptop atau komputer yang kita lama tidak menggunakannya, bisa dihapuskan saja. Itu untuk keamanan data. Seperti itu, Bapak Ibu. Bu Ika, terima kasih yang disampaikan sama Bu Ika. Kemudian dari Bapak Ibu yang lain, dari kolom chat atau dari pertanyaan langsung, monggo Bapak Ibu. Ini tadi Bu Ika nyatakan tentang keamanan digital ya, yang ada di Belajar ID. Itu juga kita harus sangat-sangat hati-hati, jangan sampai data kita juga terbobol lewat itu nih. Monggo yang lain, karena kita sepakati nanti selesainya jam 15 menit lagi nih. Nanti insya Allah untuk daftar hadir akan kami sampaikan di kolom chat. Misi Pak Haji, Kemudian mau menambahkan tadi dari Bu Nur Hayati. Monggo, Pak Bul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya untuk yang P3K baru kemarin itu untuk Dapodiknya sudah pindah ke sekolah baru, satuan pendidikannya baru. Kalau kita berarti ada di SMA Negeri 2 itu akun belajar ID kita sudah dapat ya dari yang SMA dulu, yang saya awalnya SMK itu masih ada, tapi dapat akun belajar ID baru yang SMA. Nah, ini kemarin saya aktifkan. Ini harus diaktifkan, bisa dicek di website belajar.id. Tadi yang di-share Pak Bayu tadi itu websitenya belajar.id. Itu beberapa guru tadi seperti Bu Ayu, Bu Denok sudah sepertinya Bu Hai. Ya, jadi diaktifkan. Nanti masukkan nama NPSN, nama sama tanggal lahir kalau nggak salah. Di situ akan keluar akun kita sudah aktif atau belum. Kalau belum diaktifkan langsung klik aktifkan di situ, nanti akan dapat email ke Gmail kita, itu nanti suruh mengaktifkan. Nah, itu langkah-langkahnya untuk mengaktifkan akun belajar ID di satuan pendidikan yang baru. Tapi untuk sementara yang dulunya punya akun belajar ID di SMK, ini masih aktif. Mungkin nanti kalau sudah ada sinkronisasi Dapodik yang baru, mungkin untuk belajar ID yang SMK sudah hilang dengan sendirinya atau tidak diaktifkan lagi sama operator pusat. Kemudian mungkin tambahan keamanan data ini kadang-kadang lupa kita akun belajar atau yang lain-lain ini lupa kita logout. Nah, ini mohon misalkan dari PMM lupa kita logout dari komputer, dari HP. Nah, ini juga mungkin keamanan data kita akan mudah dibobol oleh orang lain karena kita lupa logout. Jadi lebih mudah biarkan nanti terus login ya. Jadi nggak kita logout sehingga nah itu sering kita lupa tidak logout dari akun kita. Baik itu di Google maupun
PMM atau yang lain. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Mul. Mungkin ada tambahan lain Bapak Ibu? Mungkin Bayu. Bayu tadi di mana ya? Monggo Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Semoga bisa ya, Pak. Wih. Jadi sudah dijawab sama Pak Mul ini ternyata ada prosesnya yang antara P3K yang baru mutasi karena kita sudah mendekati eh, tahap bulan Juli Desember ya untuk PMM. Kita bersiap-siap ke sana. Kalau tidak masuk di sekolah yang baru maka akan sulit untuk mengerjakan agenda yang lain seperti apa itu pengisian PMM, ngisi RHK, kemudian sampai nanti ke Ekin BKN. Jadi yang sekarang kita hadapi kan nanti kan kita di hasil akhirnya di Ekin BKN. Maaf lebar sedikit, ini kan harusnya ke materi belajar SD. Monggo Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu. Mau tanya Pak Haji. Oh nggih, monggo Pak Mul. Terima kasih. Eh, untuk pertanyaan ini kami kan mungkin dari guru-guru SMK yang dulu punya akun belajar ID SMK ini kan sudah pernah ngisi PMM di SMK, ada pelatihan-pelatihan, sertifikat dan sebagainya. Kemudian aksi nyata, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang sudah ada di PMM SMK, yang lama. Nah, apakah nanti ketika kita pindah ke SMA itu data-data kita yang dulu di akun lama itu bisa termigrasi dengan otomatis ke akun yang baru atau hilang tanpa bekas? Karena kalau sudah hilang berarti pelatihan-pelatihan yang dulu kita pernah lakukan di PMM yang dapat sertifikat itu berarti harus ikut lagi atau mengikuti pelatihan mandiri lagi. Seperti itu. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mungkin ini tertuju ke saya Pak Mul nggih. Karena kan kepada sekolah kan. Kebetulan Pak Mul dan saya ini satu sekolah Bapak Ibu. Pak Mul ini PDKK baru yang kemarin di sekolah asal itu di SMK sudah mengerjakan dan memang pastinya berbeda antara yang ada di SMK dan SMA gitu. Termasuk pilihan mana yang mau dikerjakan dulu kan kalau nggak salah di SMA 2 itu tentang disiplin positif mungkin dari SMK yang dikerjakan malah apa itu beda. Nah ini kan apakah nanti masuk? Zaman saya kemarin di akun ya di akun kepala sekolah sudah muncul sekitar 30 berapa itu orang yang mutasi. Jadi mutasinya itu ada yang bergerak Pak Mul, ada yang mutasi masuk, ada yang mutasi keluar. Jadi itu yang saya gambarkan pasti datanya juga ikut masuk. Padahal terakhir kemarin ada juga, kemarin Pak Mul termasuk dari SMK-nya sudah komplit. Nah, ada juga yang kemarin dari tempat yang asal malah belum ngejangan sama sekali. Akhirnya ngebut, butuh seminggu atau berapa BK itu sempat ngerjakan secara maraton. Nah ini kan saya juga jadi kendala kalau nggak segera masuk nanti khawatir di akhir Desember ketika nyata apa itu nyata DIKIN BKN-nya, nyata SKP-nya malah nggak keluar. Insya Allah sudah mutasi, Pak Mul. Kalau masalah itu sudah mutasi. Kemarin ada beberapa guru yang kami kasih deadline segera untuk sebelum tanggal 30 Juni kemarin harus sudah selesai. Semuanya insya Allah sudah berpindah ke sini, kecuali yang baru banget seperti bukan P3K ya, tapi PNS yang baru mutasi. Nah, ini saya belum lihat juga akunnya karena dapodiknya masih apa belum rilis ya. Jadi masih apa yang lama. Mungkin begitu Pak Mul jawabannya. Mungkin Pak Bayu atau Bu Ika bisa nambahkan. Termasuk BK ini pengelola pengelola di Ekin, gitu. Ekin di sekolah kita di SMA 2 itu masuk BK ini dengan saya yang megang dan kepala sekolah gitu. Namun tetap kepala sekolah itu yang memberikan keputusan. Oke. Mungkin yang lain? Terima kasih Pak Haji. Boleh saya menambahkan?
Kemarin memang benar, jadi di akun kepala sekolah miliknya Pak Mul itu sudah masuk dan alhamdulillah juga sudah 100% dalam artian mungkin Pak Mul sudah kamu sudah mengerjakannya, begitu. Jadi begitu sudah masuk di SMA 2 itu sudah tidak ada masalah, dalam artian selesai semua. Kemudian, tapi kemarin sepertinya yang belum itu adalah ada 2 orang. Nah, ini yang masih menunggu Pak Haji. Jadi ada Bu Denok dan juga Pak Baihaki sepertinya masih belum masuk di SMA 2, begitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ika. Itu update-nya yang dari SMA 2. Mungkin juga di SMA 4 juga ada yang seperti itu nggih prosesnya. Sama Pak Haji. Satu malam. Pak Bayu monggo bareng. Enggak, sudah sama ceritanya. Ngebutnya kita cuma satu malam. Enggak 1 minggu karena ketawanya baru satu malamnya. Ya kemarin alhamdulillah sudah selesai semua. Cuma ya satu itu tadi sama ceritanya Pak Haji. Cuma 1 orang itu aja. Teman kita yang masih nyantol di SMK yang akhirnya ya sudah. Ya enggak tahu kelanjutannya gimana. Ya situ tok wis. Karena khawatir saya PMM-nya. Karena PMM-nya ada di sana, seharusnya penilaiannya ke sana nanti. Tapi enggak tahu nih mekanismenya lagi bagaimana. Ceritanya sama mungkin mirip-mirip. Begitu Pak Haji. Terima kasih Pak Bayu. Kemarin yang terpaksa karena sudah dilepas sekolah asal, jadi sekolah yang sebelumnya belum melakukan penilaian dari kepala sekolahnya, hanya terlanjur dimutasi, maka sekolah yang dituju akhirnya menilai, Wika kalau nggak salah. Benar, nah. Beberapa orang kemarin aja kita menilai. Kemarin gurunya ini salah mungkin begitu Pak Bayu solusinya. Kita dicurhat ceritanya itu. Biar ada penting lagi bahwa Komunitas Belajar ini Sinau Bareng Semadapas ini yang menginisiasi memang dari SMA 2. Mungkin kedepannya kita perlu banyak kombel yang bisa antar sekolah. Ini ada SMA 3, ada SMA 4. Mungkin ada Bapak Ibu dari lain. Kita saling gantian, misalnya saya gabung di kombelnya Pak Bayu dan sebagainya, sama-sama dapat ilmu ya. Kenyataannya kan kita malah dapat permasalahan yang sama, ternyata punya solusi yang berbeda, atau punya permasalahan yang berbeda, solusinya sama. Mungkin Bapak Ibu yang lain dipersilakan melalui kolom chat boleh, atau melalui langsung buka boleh. Untuk presensinya sudah bisa dilakukan Bapak Ibu. Tolong bersabar untuk sertifikatnya nanti, insya Allah kami kerjakan bertahap. Di situ ada materinya, kemudian ada daftar hadirnya, kemudian sertifikatnya masih kosong. Nanti kita linkkan di situ, tidak melalui email, langsung di link itu nanti. Moga Bapak Ibu mungkin tadi ada Pak Lutfi mungkin ya tadi ya. Terus namanya Pak Bayu kayaknya tadi. Itu kok hilang. Ada Pak Lutfi kayaknya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin ada terakhir yang mau disampaikan Pak Bayu sama Bu Ika. Teman-teman udah ngelis di presensi dulu. Oh, ada chat ini. Oh, alhamdulillah, semoga unek-unek tentang belajar ID sudah ditanyakan dan terjawab. Pasti terjawab karena langsung dengan Pak Bayu. Bu Devi aman, Bu Devi. Tenang saja, Bu. Yang lain? Ya, sebenarnya gini, Bapak Ibu. Sebenarnya yang seharusnya berangkat itu Pak Haji. Jadi kena itu akhirnya kita yang kena. Ya, tapi tidak apa-apa lah. Kita dapat ilmu baru saja. Kebetulan bareng dengan acara CGB Pak Bayu. Bisa. Bu Ika. Iya. Sebelum ditutup Pak Bayu ada kata-kata khusus apa yang dikatakan, mungkin ada untuk yang disampaikan untuk Bapak Ibu tentang belajar ID sama Bu Ika juga mungkin. Satu sedikit saja Pak. Ya apapun namanya akun ya kita harus bijaksana menggunakannya saja.
Jadi kalau akun tujuannya untuk pendidikan ya kita gunakan untuk pendidikan, jangan buka yang lainnya. Kalau untuk yang akun-akun pribadi nggak mau. Ya itu aja sih. Itu aja dari saya Pak Haji. Monggo Bu Ika. Terima kasih, eh, Bapak Ibu. Yang pasti begini, akun belajar ID tersebut telah disediakan oleh pemerintah, sifatnya gratis, kita bisa menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Yang kedua juga kita dapat yang premium begitu, sifatnya jadi tidak berbayar. Kemudian yang ketiga, kapasitas besar sehingga kita mampu menyimpan berbagai eh, apa namanya eh, entah itu perangkat ajar, media, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu dengan kita memiliki akun belajar ID bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Semuanya kembali lagi bahwa muaranya adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran bagi anak didik kita semuanya. Seperti itu. Terima kasih Bu Ika, Pak Bayu untuk kesempatan hari ini. Kita akan ketemu lagi dengan Rombel Selau bareng Semadapas di pertemuan mendatang. Mohon selalu ikuti di grup kami yang ada di WhatsApp. Kemudian kita mohon untuk follow di di akun kami di BMM. Untuk terakhir mungkin ada sampaikan lagi berdua dari Pak Bayu maupun Pak Bika. Nggak ada nggih? Cukup. Terima kasih untuk hari ini. Silakan diisi untuk presensinya, ditunggu nanti sampai jam 1 kami tutup untuk pembuatan sertifikat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti wabarakatuh. rekamannya berikan di link tersebut, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Dadah. Sabar, Bu Elvi, ya. Aku udah komen. Haji, Lenger. kapan MGMP? Siap. Siap, ini pertemuan khusus ini MGMP. Beda akun, Bos, beda akun. Oke, oke.